البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الشيخ Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu fil ulumi wal mukasyafat wa anwa'il qudrati wa ta'sirat ila akhirih. Tentang apa? Tentang karamah para wali, yaitu terkait dengan ilmu-ilmu yang ajaib dan penyingkapan-penyingkapan rahasia, juga berbagai macam kekuasaan, yaitu kekuatan dan kemampuan, dan taksir, yaitu pengaruh-pengaruh, kesan-kesan yang luar biasa. Annal karamah tangqasimu ila aqsam, yaitu karamah terbagi menjadi beberapa macam. Minha ma yakunu fil kasfi wal ilm, di antaranya adalah terjadi pada penyingkapan rahasia dan ilmu, terkait dengan ilmu, terkait dengan kuatnya firasat, terkait dengan apa? Kedalaman pemahaman, itu adalah bagian dari karamah. Wa minha ma yakunu fil qudrati wat ta'sir, di antaranya ada yang berupa kemampuan-kemampuan yang besar dan juga taksir, yaitu pengaruh-pengaruh yang kuat. Fama kana min babil ilmi wal kasyf, maka fa-nya adalah fa tafsiliyah, yaitu sesuatu yang masuk dalam bab ilmu dan penyingkapan. Karamah yang masuk dalam bab ini fataratan yasma'u ma la yasma'uhu ghairuh, terkadang adalah seseorang itu mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain. Taib. Seperti apa? Seperti yang dialami oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdasi, pengarang kitab Umdatul Ahkam, pengarang kitab apa itu? Al-Iqtisad fil I'tiqad. Walaupun beliau ini adalah apa? Ahlus sunnah wa jamaah yang tidak suka khurafat, tapi justru dengan kemurnian tauhidnya Allah memberikan apa yang selama ini diidam-idamkan dan dicari-cari oleh orang-orang sufi sampai berbuat syirik. Padahal kalau mereka tauhid, mereka dapat lebih bagus lagi. Imam Abdul Ghani disebutkan di dalam biografi beliau, ketika anak beliau cerita tentang biografi beliau, kemudian mengatakan, pernah saya duduk-duduk dengan ayah saya itu. Ana lupa ini yang cerita ayah atau yang cerita ini adalah anak atau cucu. Sudah lama anak baca biografi beliau. Kemudian apa? Anaknya ini berpikir, sesungguhnya ayah saya ini begini tentang masalah ini. Kemudian yaitu membahas masalah beberapa perkara hati. Apa sebenarnya menurut pandangan ayah saya tentang masalah begini, tapi dalam hati aja. Tahu-tahu ayahnya bilang masalah ini adalah demikian. Sementara apakah engkau tidak tahu bahwasanya case-nya begini. Terkejut dia. Gimana ayahnya mampu seperti itu? Ayah juga asal bicara aja, tapi sesuai dengan apa yang diinginkan. Seakan-akan dia mendengar apa yang di dalam hatinya itu. Juga disebutkan lagi, apakah ayah saya ini dulu mendengar dari Syekh Fulan dalam masalah hadis? Tiba-tiba ayahnya bilang, untuk Syekh Fulan saya nggak dengar, saya cuma jumpa Syekh Fulan. Ya, ini adalah apa? Terserah Allah Ta'ala. Cuma beliau ingin cari akhirat, bukan cari keduniaan itu. Kita minta pada para bomo, tolonglah, ini negara sedang ekonominya lemah, tolong ini daun-daun yang kering jadi uang ringgit 100 lumayan tuh, sedekah banyak-banyak. Nggak ada yang mampu. Baik, kemudian apa? Disebutkan au yara ma la yarahu ghairuh, atau melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Yaqdzatan au manaman, baik secara sedar ataupun dalam keadaan tidur. Dan ini yang diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Madarijus Salikin tentang Syekhul Islam. Padahal Syekhul Islam bukan ahli khurafat, bukan pula sibuk dengan masalah apa itu, kalau orang Jawa bilang klenik itu, khurafat itu ya. Perkara-perkara sihir, perkara perdukunan, perkara peramalan. Tapi betul-betul beliau itu dengan zikir yang sangat banyak, zikir sampai apa menjelang zuhur beliau suka zikir yang sunnah itu. Demikian pula apa keseriusan beliau untuk menjaga jangan sampai masuk kepada makan makanan yang haram-haram dan akidah-akidah yang rusak. Justru beliau hatinya menjadi sangat bening dan jernih. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim ketika pasukan Qazan itu mulai bergerak mendekat ke wilayah Halab dan lain-lain dari wilayah Syam, Syekhul Islam menyebutkan
saya dapatkan besok itu polanya seperti ini. Kemudian ditanya oleh Ibnul Qayyim, lalu bagaimana? Oh, gerakan Qazan seperti ini pada pukul sekian, lalu pasukan begini, pasukan kita nanti akan sampai ke sini. Terus Ibnul Qayyim tanya secara rinci, dan Syekhul Islam seperti melihat besok langkahnya begini. Kata Ibnul Qayyim, ternyata berikutnya memang seperti itu. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Hadi dalam biografi Syekhul Islam, betul-betul apa? Syekhul Islam minta kepada komandan perang pasukan Syam untuk apa? Membawa beliau ke tempat yang paling dekat dengan musuh. Beliau mengatakan, wahai Sayyidi, itu adalah tempat yang paling berbahaya. Maka Syekhul Islam mengatakan, saya tetap ingin cari yang paling depan. Kemudian beliau pun dibawa jauh ke depan. Kemudian apa? Ketika sampai di tempat yang paling depan, kemudian apa? Si komandan ini mengatakan kepada Syekhul Islam, Anda lihat non jauh di sana itu kepulan-kepulan asap debu, itu adalah pasukan Qazan, yaitu orang-orang Tartar. Kemudian apa? Dilihat memang apa? Di balik kepulan itu banyak kuda, banyak telapak banyak apa? Kaki, dan banyak pedang-pedang berkilat di situ. Kemudian apa? Orang ini mengatakan, nggak ada lagi jalan yang paling depan, ini sudah posisi yang paling depan. Kemudian apa? Terjadi perang yang sangat dahsyat, sampai disebutkan oleh sebagian tentara yang menyaksikan, mengatakan Syekhul Islam walaupun beliau badannya adalah kurus dan sebagainya, betul-betul berperang bagikan pasukan yang sudah terlatih dan sangat dahsyat, sampai kemudian Allah Ta'ala memberikan kemenangan yang belum pernah di tahun-tahun itu orang-orang Tartar itu pernah mendapatkan kekalahan. Kemudian apa? Syekhul Islam memberikan kabar gembira dan ucapan selamat kepada komandan tadi, kemudian mendoakan berkah. Komandan ini kemudian cerita kepada Imam Ibnu Abdul Hadi, dan memang saya rasakan keberkahan dari doa beliau setelah itu. Ini adalah karomah, tanpa apa? Orang sibuk-sibuk untuk jadi sufi, untuk bertapa di gua-gua kelelawar itu atau apa. Tahu-tahu apa? Allah Ta'ala memberikan fasiliti yang selama ini didambakan oleh kaum musyrikin. Kenapa? Demikian pula dalam masalah mimpi, pembahasan itu banyak sekali orang-orang yang mendapatkan mimpi-mimpi yang baik, dapat karomah lewat apa? Mimpinya. Dan ini juga disebutkan dalam apa? Biografi Abi Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu, demikian pula Ummu Syarik dan sebagainya. Mimpi minum susu, tahu-tahu betul-betul apa? Badannya jadi segar dan gemuk. Padahal waktu itu beliau tadi adalah sedang di mana itu? Yang dalam case ini ada di gurun pasir, sedang disiksa. Yang ini juga sedang apa itu? Diusir dari kampungnya, tertidur sampai kemudian apa? Tahu-tahu bangun sudah sangat kenyang, dan di badannya tampak basah-basah, seperti ada tanda-tanda ada air minum. Ini adalah karomah untuk para sahabat. Tayyib. Saya pikir itu mengaruh, pasal saya punya pengalaman begitu. Waktu itu bapak saya dia ada istri baru, tidak peduli ke saya. Jadi saya pergi merengkok mana-mana, sehingga satu ketika saya tidur di emperan rumah orang. Saya lapar tidur, mimpi ibu saya datang bagi makan, bangun itu jadi kenyang. Itu adalah rahmat dan nikmat dari Allah. Saya pikir itu merapu biasanya. Dan itu banyak dialami oleh para ikhwah seperti itu, yang kelaparan, mimpi minum susu, tahu-tahu kenyang dan segar kembali dan seterusnya. Itu adalah pertolongan Allah. Telah disebutkan oleh, apakah ini nanti diceritakan di sini enggak ya? Sepertinya masih panjang pembahasannya. Ini sedikit disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan, bahwasanya karomah itu ada beberapa macam. Ada yang berupa pembelaan ketika apa? Ketika hambanya ini sedang disakiti. Ada juga berupa yaitu pertolongan ketika hamba ini sedang dalam kesulitan, dalam keadaan lapar atau haus atau terlilit hutang. Tahu-tahu ada pertolongan yang tidak disangka-sangka, menemukan uang yang banyak, atau ada orang tiba-tiba ngasih makanan dan seterusnya. Ini banyak kisah para ulama karomah yang polanya seperti itu. Ada juga hamba yang sedang kebingungan, imannya melemah. Kemudian apa? Dikasih bukti-bukti yang sangat kuat sehingga imannya menguat kembali. Nah, itu adalah bagian dari karomah. Semuanya adalah apa? Pertolongan Allah untuk hamba ini. Allah tahu hati dia itu baik, cuma apa? Dia mengalami ujian seperti ujian-ujian orang lain, maka Allah mengokohkan dia, menolong dia, membantu dia dan seterusnya. Dengan bantuan-bantuan yang terkadang tidak didapatkan oleh orang lain, yang Allah Ta'ala boleh jadi Allah telantarkan orang lain itu, atau Allah mengetahui
hamba ini hamba yang imannya sudah sangat kuat, tidak memerlukan ini semua. Yang menunjukkan apa? Bahwasanya karomah di zaman tabi'in itu lebih banyak daripada karomah di zaman sahabat. Kenapa? Bukan karena tabi'in lebih baik dari sahabat, tapi karena apa? Para sahabat imannya sempurna. Allah Ta'ala tahu para sahabat nggak memerlukan yang seperti ini. Tabi'in perlu, karena apa? Ujian makin dahsyat, sementara iman mereka tidak seperti sahabat, maka banyak dikasih keajaiban yang beraneka ragam. Sebagaimana antara apa? Antara Umar dan Abu Bakar As-Siddiq. Umar walaupun imannya sangat kuat, tapi jelas iman Abu Bakar As-Siddiq lebih tinggi lagi. Sementara kita lihat karomah Umar jauh lebih banyak daripada karomah-karomah yang diceritakan tentang Abu Bakar. Bukan karena Umar lebih mulia, tapi karena apa? Karena Abu Bakar sudah sampai tingkat siddiqun, nggak memerlukan itu. Sementara Umar perlu itu, terutama ketika apa? Masa Hudaibiyah dan beberapa kejadian yang lain. Taib. Dan seperti itu perkara-perkaranya. Dan itu semua adalah karomah. Bentuk apa? Kasih sayang Allah dan kemuliaan Allah untuk para hambanya. Menunjukkan Allah sangat sayang kepada hambanya itu, membantu dari arah yang tidak disangka-sangka sesuai keperluan dia. Kalau lapar ya dikasih makanan, haus dikasih minuman, kalau kebingungan dikasih tambahan ilmu, kalau mengalami keraguan dikasih tambahan bukti, kalau sedang diserang oleh musuh dikasih apa? Dikasih bantuan yang tidak disangka dan seterusnya. Baik. Kita tambah sedikit pembahasan ini. Kemudian beliau mengatakan au nahwi dzalik au nahwa dzalik wa yusamma kasyfan wa musyahadatin. Dinamakan kasyf, yaitu penyingkapan atau penyaksian. Wa mukasyafat dinamakan sebagai sama ini mukasyafat, yaitu disingkapkannya perkara-perkara yang selama ini tersembunyi. Wa mukhatabat, terkadang apa? Ada pembicaraan, ada bisikan di telinga. Dan terkadang seperti itu, ketika kita sedang lalai, tahu-tahu ada bisikan seperti dibisikkan di telinga kita, ingat masalah ini, ingat masalah itu. Atau kita sedang tidur malas-malasan, tahu-tahu ada yang adzan di telinga kita. Atau kita sedang tertidur malas-malasan, tahu-tahu ada yang membangunkan kita seperti memanggil-manggil dan seterusnya. Ini adalah apa? Bagian dari bentuk kasih sayang Allah kepada hamba itu melalui malaikatnya ataupun makhluk yang Allah kehendaki, agar hamba ini menjadi baik kembali atau semakin bagus, atau tidak luput dari pahala-pahala yang besar dan seterusnya. Ini adalah mukhatabat. Kalau mukhatabat di zaman Bani Israel lebih banyak lagi. Bukan karena mereka lebih utama dari umat ini, tapi apa? Mereka memang sangat memerlukan itu. Sampai malaikat datang kemudian mengatakan begini, begini, begini dan seterusnya. Tayyib, fasama mukhatabat. Kalau sesuatu yang didengar berarti ini adalah mukhatabat, yaitu apa? Dialog. Wa ru'ya musyahadat. Kalau terkait dengan pandangan atau mungkin melihat atau mungkin mimpi, maka itu adalah musyahadat, yaitu apa? Penglihatan. Wal ilmu, kalau terkait dengan ilmu, mukasyafah, dikatakan sebagai mukasyafah. Wa yusamma dzalika kulluhu kasyfan wa mukasyafah. Itu semua dinamakan sebagai kasyaf dan mukasyafah. Kusyifalahu anhu, atau kembali ke fa'ilnya adalah Allah kah? Kasyafalahu anhu, yaitu Allah menyingkapkan untuknya dari apa? Dari perkara tadi. Wa atla'ahu ala ma lam yatla' alaihi ghairuh. Ma lam yattali' alaihi ghairuh. Allah menampakkan, memperlihatkan pada dirinya sesuatu yang tidak diperlihatkan kepada orang lain. Terkadang perkara yang pelik-pelik, tahu-tahu apa? Mendapatkan taufik untuk menjawab polanya seperti ini dan seterusnya. Fahasala liqalbihi min inkisyafil haqa'iq, maka dihasilkanlah untuk hati dia penyingkapan hakikat-hakikat allati la takhturu bi bali ghairih, yang tidak terbayangkan di pikiran orang lain. Seperti ketika Syekhul Islam dikeroyok oleh sekian banyak para fuqaha Asy'ariyah, itu puluhan. Sementara beliau hanya berdua dengan saudara beliau Syekh Zainuddin. Ketika itu beliau ceritakan dalam kitab apa itu? Munadzarat fi Al-Aqidatil Wasithiyah. Ketika mereka mendebat beliau masalah Al-Qur'an adalah kalamullah dan dia adalah dari Allah, gimana seperti ini? Maka beliau mengatakan kalam-kalam yang boleh jadi belum pernah mereka dengar dari ulama-ulama sebelum itu, yaitu annal kalam innama yudhafu ila mutakallimihi mubtadi'an la ila mursilihi muballighan, ila apa itu? Rasulihi muballighan. Bahwasanya ucapan itu memang dinisbatkan kepada yang mengucapkannya pertama kali, bukan kepada yang menyampaikannya. Seperti
Seperti apa itu? Seperti kita mengatakan qala Imam Syafi'i, padahal ini ucapan kita tapi dinisbatkan kepada apa yang mengucapkan pertama kali. Kemudian mereka langsung mengagungkan ucapan Syekhul Islam tadi, orang-orang Asy'ariyah waktu itu. Oh betul. Oh berarti memang betul lah Al-Qur'an adalah kalamullah karena yang pertama kali memfirmankan ini adalah Allah. Kenapa kita selama ini malu-malu mengatakan Al-Qur'an kalamullah, masih mengatakan ini buatan nabi atau buatan malaikat Jibril? Sudah Allah Ta'ala sendiri mengatakan kalamullah. Karena Allah walaupun kalian memahami apapun, ujung-ujungnya adalah yang pertama kali memfirmankan adalah Allah, maka nisbatkan kepada Allah dan seterusnya sampai itu ditulis oleh mereka. Oh ya, inilah selama ini kunci yang kita nggak pernah mendapatkan dan seterusnya. Itu baru contoh kecil dan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam biografi Syekhul Islam. Alangkah banyaknya kejadian-kejadian yang mana para musuh itu telah menggali lubang untuk menjerumuskan Syekhul Islam dan membunuh beliau. Tapi terus-menerus Allah Ta'ala menolong beliau dikarenakan banyaknya ibadah beliau kepada Allah, dan juga ditambah lagi dengan para sahabat-sahabat yang cinta dan sayang pada beliau dari kalangan ulama dan dari kalangan para tentara Mesir, tentara Syam. Mereka juga sayang pada Syekhul Islam. Walaupun musuh lebih banyak, tapi apa? Selalu beliau terselamatkan. Dan banyak kes-kes yang terkait dengan masalah itu di antara para ulama. Kemudian beliau mengatakan ma khassahu bih, yang Allah khususkan ilmu tadi untuk beliau. Kemudian kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Satu soalan tentang kisah Malik bin Dinar. Apakah betul dia Yang mimpi itu? Anak dulu cari sanadnya kemana-mana tapi sampai sekarang belum berjaya mendapatkan, wallahu a'lam. Padahal itu betul-betul kisah yang agung dan cantik untuk kita ceritakan ke masyarakat dan sebagainya. Cuma belum nemu sanadnya nanti. Yang kedua soal doa. Ada berpendapat bahwa kita sebetulnya tak perlu berdoa seakan-akan doa kita itu akan dipenuhi Allah, karena itu sudah ditakdirkan apa yang akan terjadi pada kita. Memang itu jawabannya, cara menjawabnya adalah seperti kita jawab kepada orang yang mengucapkan seperti itu. Berarti tadi pagi nggak perlu Anda makan. Kalau takdirnya kenyang-kenyang, nggak perlu tadi pagi Anda letih-letih memakai seluar, memakai pakaian ini, bersisir. Kalau takdirnya sudah bagus, siap saja itu. Ternyata dia perlu usaha ini, usaha itu. Karena apa? Allah Ta'ala dalam menakdirkan sesuatu, Allah meletakkan sesuai dengan hikmahnya. Dan yang namanya hikmah adalah apa? Rabatu al-musabbab bisababiha, yaitu mengikatkan sebab dengan apa? Mengikatkan akibat dengan sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Kita ditakdirkan digigit nyamuk karena apa? Memang ada sebabnya, yaitu ada nyamuk yang masuk ke rumah. Kita ditakdirkan kenyang, ada sebabnya, yaitu kita makan, ada yang menyampaikan ke mulut kita. Kita ditakdirkan punya duit, ada sebabnya. Mungkin karena apa? Karena dapat BRIM atau nemu di jalan, atau memang tiba waktunya ia kerja dapat gaji. Jadi segalanya memang ada sebabnya. Jadi jangan sampai dikarenakan kita bergantung kepada takdir untuk akibat, lalu apa? Kita meninggalkan takdir yang terkait dengan sebabnya. Sebagaimana ini ada takdirnya, yang itu juga ada takdirnya. Tapi apa? Sebagaimana ini diusahakan, itu juga harus diusahakan. Intinya adalah apa? Bahwasanya masalah takdir ini adalah amalan hati, kewajiban untuk beriman pada takdir. Adapun amalan dohir, kita wajib untuk apa? Untuk menempuh jalan ini, langkah itu. Itu cara menjawab ke mereka. Memang ini betul-betul apa? Seringkali membuat iskal di pikiran, membuat kita bingung. Iya, macam apa sih untuk mengkompromikan masalah ini? Caranya semacam tadi. Wallahu a'lam. Kata ada juga jawaban bahwa walaupun Allah yang menentukan, tapi Allah sebetulnya sudah tulis takdir kita, bahwa takdir yang sudah ditentukan yang pertama ini kemudian menjadi B, karena kita berdoa. Memang iya. Takdir kita begitu. Iya, memang seperti itu. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dan lain-lain. Yaitu Allah menakdirkan hasilnya apa, Allah juga menakdirkan sebabnya apa. Nah, sebabnya itu yang kita mengusahakan.